Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips hemat ala seorang perencana keuangan. Membuat perencanaan keuangan itu sangat penting, mulai dari tips hemat dan juga cara menabung. Career Builder pernah melakukan survei terhadap ribuan pekerja dan pengusaha di industri mengenai keuangan mereka. Survei tersebut menunjukkan bahwa 78% masyarakat hidup dari gaji ke gaji. Upah stagnan dan kenaikan biaya hidup membuat mereka kesulitan untuk menabung. Sementara itu, tingkat pengangguran yang masih tinggi membuat banyak orang tidak mampu membayar tagihan karena tidak ada gaji yang didapatkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya kamu perlu memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang baik. Tanpa ada kemampuan tersebut, keuangan kamu akan sangat berantakan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, berikut adalah tips hemat yang bisa dilakukan agar kamu hanya mengeluarkan sedikit uang setiap harinya guna berhemat bagi masa depan. Tips hemat yang berkaitan dengan aturan yang harus kamu buat sendiri adalah jangan impulsif. Apakah kamu adalah seseorang yang dapat dengan cepat membuat keputusan pembelian? Kalau iya, maka cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tentukan suatu aturan wajib sebelum membuat keputusan pembelian untuk mengurangi perilaku memboroskan uang yang berlebihan. Contohnya, kalau biasanya kamu membutuhkan waktu berpikir selama 1 jam sebelum membeli suatu barang, cobalah untuk mengubahnya dengan berpikir 1 hari terlebih dahulu sebelum membeli barang. Dengan melakukan ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa sesungguhnya barang yang ingin dibeli bukan sesuatu yang sungguh-sungguh diinginkan dan dibutuhkan. Carilah cara untuk hindari godaan. Terkadang, gaya hidup tidak berjalan beriringan dengan target keuangan yang sudah dicanangkan. Entah karena pekerjaan yang menuntut untuk menghabiskan banyak uang, tempat tinggal yang dekat dengan pusat perbelanjaan, atau selalu berkumpul dengan orang-orang di sekitar yang mendorong terjadinya pengeluaran lebih banyak lagi. Solusi terbaik untuk hal ini tentunya adalah mencari cara untuk membatasi godaan. Kurangi berkunjung ke pusat perbelanjaan dan cobalah menghabiskan waktu di rumah bersama orang terdekat. Kurangi juga pertemuan-pertemuan tidak penting dengan temanmu. Lalu membuat anggaran. Kalau kamu melakukan pembayaran berlebih setiap bulan dan tidak tahu kemana uang tersebut pergi, mungkin sudah waktunya untuk kamu mulai membuat anggaran bulanan. Kunci utama penganggaran adalah mencari tahu berapa banyak penghasilanmu dan menuliskan berapa banyak yang akan kamu belanjakan untuk tagihan dan kategori bebas seperti makanan, hiburan, dan tabungan. Seorang perencana keuangan Arizona, Charles Scott, mengatakan ketika pertama kali memulai penganggaran, dia memulai dengan daftar uang, permintaan, dan kebutuhan sederhana. Dia membuat tagihan dan kebutuhan sebagai prioritas utama dalam penganggaran. Dia juga berusaha menekan keinginannya setiap bulan, meluangkan waktu untuk menganggarkan. Dengan cara ini, membantu Scott menyadari betapa tidak penting keinginannya dari waktu ke waktu. Lalu lacak pengeluaranmu. Meskipun ada banyak cara berbeda untuk melacak pengeluaran, seorang penasihat keuangan David Nigel dari Mitra Keywell mengungkapkan bahwa dia dan istrinya mulai menggunakan Google Doc untuk melacak pembelian mereka. Hal ini memang membutuhkan usaha dan waktu untuk membiasakan diri. Namun dia mengatakan bahwa pelacakan pengeluaran telah membuat perbedaan besar dalam arus kas keuangannya selama ini. Dengan mencantumkan semua pembelian di satu tempat, dia menjadi lebih mudah dalam menilai anggaran setiap bulannya untuk mengetahui di pos-pos mana saja mereka bisa lebih berhemat. Itulah tadi tips hemat ala seorang perencana keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Semua orang akan memasuki usia pensiun pada suatu hari. Apakah kamu sudah siap secara finansial ketika momen itu tiba? Sebagian mungkin sudah, sebagian belum karena berbagai alasan, seperti faktor usia yang masih terlalu muda untuk memikirkan masa pensiun, keterbatasan keuangan, dan lainnya. Mempersiapkan dana pensiun sebaiknya dilakukan saat masih muda. Lalu bagaimana cara menghitung dan mengumpulkan dana pensiun? Cara menghitung dana pensiun. Sebenarnya tidak ada jumlah pasti mengenai dana pensiun yang harus dikumpulkan seseorang. Semakin banyak, semakin baik. Kalau usia pensiun di Indonesia 55 tahun dan umur rata-rata bisa bertahan hidup 75 tahun, maka kamu perlu mengumpulkan dana pensiun selama 20 tahun. Anggaplah biaya hidup selama 1 bulan 5 juta rupiah.
maka dalam setahun sebesar 60 juta rupiah. Hasil 60 juta dikali 20 tahun, maka totalnya 1,2 miliar dengan asumsi perhitungan tanpa inflasi. Kalau dihitung menggunakan inflasi, maka total dananya pasti lebih besar. Dilihat dari total dananya yang begitu besar, apakah kamu yakin mau foya-foya? Berikut cara mengumpulkan dana pensiun yang tidak akan menyiksamu. Yang pertama, mulailah untuk investasi. Mengubah mindset dari pengeluaran menjadi investasi perlu dilakukan dari sekarang. Spending atau pengeluaran sama sekali tidak bisa menumbuhkan uang, malah uang jadi habis tanpa disadari. Terlebih kalau kita mengeluarkan atau belanja yang sifatnya konsumtif. Namun, investing ampuh melipat gandakan jumlah uang kalau kamu menempatkannya di instrumen yang tepat. Dana untuk investasi bisa kamu alokasikan dari gaji bulanan sebesar 10 hingga 20%. Kalau gajimu 7 juta per bulan, maka anggaran investasi sekitar 700.000 sampai 1,4 juta. Jumlah ini sebenarnya belum tentu cukup untuk membiayai masa pensiun nanti, tapi setidaknya menjadi awal yang baik untuk memulai. Sebaiknya tambah alokasi investasi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan guna memaksimalkan dana pensiun. Kedua, menekan biaya yang kurang penting. Bagi yang suka belanja konsumtif, kurangi dari sekarang. Belanja konsumtif hanya memberimu kepuasan sesaat. Setelah kepuasan tersebut terpenuhi, biasanya kamu akan mencari alasan lain untuk kembali melakukan aksi konsumtif demi mencapai kepuasan lain. Tidak sulit, kamu hanya perlu membuat skala prioritas sebelum membelanjakan uangmu. Prioritaskan barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan keinginan ditunda terlebih dahulu sehingga uangnya cukup untuk membiayai hidupmu. Penghematan yang berhasil dilakukan bisa dialihkan langsung untuk menambah dana pensiun. Dengan demikian, jumlah dana pensiun yang terkumpul akan bertambah seiring adanya pemangkasan biaya yang kurang penting. Ketiga, mencicil aset untuk dana pensiun. Aset adalah barang yang bisa diperjualbelikan ketika kamu membutuhkan uang di masa mendatang. Bentuknya bisa berupa rumah, tanah, bisnis, atau investasi. Ada 3 bentuk aset yang bisa dialokasikan saat ini. Yang pertama, aset yang aman atau safe basket. Merupakan aset berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek kalau sewaktu-waktu terjadi masalah finansial, misalnya 5 tahun dari sekarang. Banyaknya aset ini dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran rutin dalam 1 bulan, lalu dikali 5 tahun. Aset safe basket bisa berupa tabungan yang bisa ditarik kapan saja kamu butuh uang. Bisa juga dalam bentuk deposito yang penarikannya tergantung dari jangka waktu penyimpanan. Lalu ada income basket, adalah aset yang bertujuan untuk memberikan tambahan dana untuk membiayai safe basket. Misalnya investasi yang setiap waktu dapat bertumbuh. Return dari investasi dapat digunakan untuk menambah aset safe basket. Selain itu, sumber penghasilannya bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan ketika terjadi inflasi. Dengan demikian, porsi alokasi untuk safe basket sama sekali tidak terganggu. Lalu ada growth basket. Aset ini berguna untuk menjaga jumlah dana pensiun yang terkumpul agar tidak dikalahkan oleh adanya inflasi. Kalau rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 5%, maka aset growth basket harus mampu memberikan return yang sama atau lebih besar. Return sebesar ini bisa didapatkan dari instrumen investasi seperti saham, cryptocurrency, atau bisnis lainnya. Pilih mana yang menurutmu paling menguntungkan dan sesuai dengan profil investasimu. Keempat, memantau finansial. Meskipun kamu sudah berhasil melakukan ketiga cara tadi, bukan berarti kamu bisa mengabaikan finansial begitu saja. Pemantauan finansial tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang tidak sesuai rencana. Kalau memang ada, kamu bisa tutupi pengeluaran tersebut dengan perencanaan keuangan yang lebih ketat pada bulan berikutnya. Dengan demikian, pengumpulan dana pensiun tidak terganggu sedikit pun. Mari melek dana pensiun dari sekarang. Mengingat masa pensiun itu pasti, apa salahnya sedia payung sebelum hujan? Tidak ada ruginya menyiapkan sedini mungkin meskipun realitanya dana tersebut tidak habis terpakai. Setidaknya dana pensiun akan memberikan rasa tenang karena kamu tidak perlu takut memikirkan biaya untuk menjaga kelangsungan hidup di masa mendatang. Itulah tadi tips bagaimana cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.